Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rumah tinggal sebagai peradaban baru. Dan yang ketiga, oleh Ibu Dr. Nur Rahmawati pada hari Selasa 23 Juni menyampaikan tentang performa bangunan rumah tinggal sebagai aplikasi Hayatan Thayyibah. Dan hari ini yang keempat, Saputra STMT yang nanti akan menyampaikan dengan judul Pemuda Thayyibah. Sebelumnya mohon maaf, ini agak menit ya karena ada kendala teknis. Saya persilahkan ruang, saya serahkan ke Bapak Andika Saputra. Pak. Tes, masuk sur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih Bu Nur Rahmawati. Kalau ada tukang bubur naik haji, ini moderator naik tingkat jadi narasumber.
Bagi Bapak Ibu, kawan-kawan mahasiswa, ya, ini slide presentasi dapat dilihat di akun saya yang lain di Zoom, ya. Di sana saya menayangkan file presentasi. Sementara file akun yang satu lagi untuk video, ya. Ini saya lihat ada Bapak Rotadi dari UIN Surabaya. Selamat datang Bapak Rotadi. Kami belum pernah bertemu secara langsung, tapi sering berkorespondensi. Saya oleh Ibu Ketua Amanahi untuk menyampaikan materi permukiman Hayatan Thayyibah sebagai konsep arsitektur Islam menghadapi kondisi kehidupan new normal sekarang ini, ya. Beberapa daerah sudah memasuki kondisi new normal, tapi beberapa daerah yang lain belum, gitu. Nah, ini di gambar di depan ini, ya, saya tampilkan gambar permukiman saya sekeluarga, ya, di Ngabean. Terlihat gambar masjidnya yang besar di belakang, ya. Masjidnya itu di belakang. Masjid ini memiliki modal sosial dari satu RT, ya. Satu RT terdiri dari 2 permukiman, ya. Satu RT terdiri dari 2 permukiman, sekitar 50 sampai 60 kakak. Jadi permukiman ini terpisah, gitu ya, sama-sama permukiman modern, ya, gated gitu, gated community, tetapi disatukan dengan masjid. Ini kalau kita mempelajari fenomena gated community, ya, sebagai fenomena permukiman modern, ya, yang kita import dari barat itu, khususnya dari Amerika Serikat, ciri khasnya dari gated community itu kan dilakukannya privatisasi ruang, ya. Istilah mudahnya, kalau bukan penghuni dilarang masuk, kalaupun masuk, ya, ada mekanismenya yang rumit, begitu, ya. Satu pintu masuk, satu pintu keluar, dijaga oleh Sapam, ya. Sapamnya galak, hari Senin harga naik. Ya. Kalau kita baca kajian gated community, ya, baik yang terjadi di barat maupun yang terutama khusus yang terjadi di Indonesia, ya, privatisasi ruang itu seakan-akan tidak dapat ditanggulangi, ya. Permasalahan privatisasi ruang itu seakan-akan tidak dapat ditanggulangi. Sebenarnya, ya, ini, ya, alhamdulillah orang tua memiliki rumah di lingkungan gated community sehingga kami diamanahi untuk menempati, sekalian kami sekeluarga itu melakukan eksperimentasi sosial, ya. Ada tidak jalan lain, ya, agar privatisasi ruang gated community ini yang bisa ditanggulangi, ya. Eksperimentasi kami ternyata bisa, ya. Kalau dalam kajian-kajian antara gated community dengan gated community lainnya itu tidak terjadi hubungan sosial, ya, tidak terjadi kerekatan sosial, bahkan jangankan kerekatan sosial, ya, penetrasi sosial saja tidak berlangsung, gitu, apalagi kerekatan sosial. Apalagi antara gated community dengan permukiman yang tanda kutip kampung kota, gitu, atau permukiman yang masih ada nuansa tradisionalnya dari struktur sosial itu, ya, riskan atau potensi terjadi konfliknya tinggi sekali. Kami melakukan eksperimentasi, ternyata, ya, masjid itu bisa menjadi ruang pemersatu untuk menanggulangi privatisasi ruang. Ternyata masjid ini luar biasa, gitu, ya. Itu yang tidak terfikirkan oleh barat, ini. Bagaimana menanggulangi gated community untuk permasalahan privatisasi ruang, kemudian mereka beralih dengan co-housing, gitu. Ternyata masjid yang menjadi ciri khas dari arsitektur Islam ini bisa menanggulangi privatisasi ruang. Nah,
dalam konteks hayatan thayyibah dalam lingkup permukiman, ya perbedaannya permukiman Islam dengan yang lain tentu saja unsur masjidnya. Gitu. Karena tanpa masjid tentu kita tidak bisa berbicara permukiman Islam. Apalagi kita tidak akan bisa berbicara perkotaan Islam gitu ya, kota Islam. Gitu. Mohon maaf bagi Bapak Ibu kawan-kawan kalau ternyata suara saya terputus atau tidak terdengar dengan jelas, ya dapat diberitahu saya gitu. Okay? Nah, ini foto setahun yang lalu, setahun lebih ya, setahun yang lalu. Sebenarnya pada masa pandemi permukiman kami itu tetap berlangsung kegiatannya seperti sebelum pandemi ya, terutama untuk sebagai tempat bermain bagi anak-anak. Tentu kita tidak bisa tentu kita harus mengkondisikan permukiman kita ya agar dapat menjadi permukiman perluasan ruang bermain bagi anak-anak di masa pandemi gitu. Seperti disampaikan oleh Ibu Suharyani pada materi yang kedua, salah satu permasalahan pelik dalam lingkup hunian ketika anak-anak harus bersekolah di rumah ya, sekolah dari rumah, tidak masuk ke sekolah adalah masalah ruang bermain. Bagaimana kita memfungsikan permukiman kita sebagai perluasan ruang bermain bagi anak-anak di masa pandemi. Tentu dalam masa pandemi ini kita harus memiliki treatment tertentu ya. Ini memang foto sebelum masa pandemi gitu, tapi setiap sore itu di permukiman kami ramai sekali anak-anak. Sekarang anak-anak tidak masuk sekolah, pagi, siang, sore, sampai menjelang isya itu ramai terus anak-anak di jalanan permukiman kami itu. Nah, tentu saja harus ada treatment-treatment tertentu untuk menghadapi ini. Ya. Saya tidak punya foto terbaru itu. Sebenarnya kemarin itu saya menemani anak saya main di luar, itu ramai sekali, semua keluar anak-anak itu kemarin, tapi pas saya tidak membawa handphone sehingga tidak dapat mengabadikan itu ya. Kira-kira beginilah suasananya tempat bermain bagi anak-anak yang menjadi salah satu permasalahan pada masa pandemi dalam lingkup permukiman. Ya, kalau kita berbicara hayatan thayyibah, ya, bagaimana sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Indrawati, Ibu Suharyani maupun Ibu Dr. Nur Rahmawati, ya kita berangkatnya dari Surah An-Nahl 97 gitu. Dari Surah An-Nahl 97 itu ya hayatan thayyibah, kondisi kehidupan yang baik ya. Karena hayatan thayyibah itu menunjukkan hal ya, kondisi. Ya, kondisi kehidupan yang baik itu syaratnya mengerjakan amal soleh ya. Berarti kondisi kehidupan yang baik ini hanya dapat dicapai oleh kalangan baik laki-laki maupun wanita yang beriman gitu ya. Karena syarat amal soleh itu beriman. Sehingga kalau kita berbicara dalam lingkup permukiman hayatan thayyibah, berarti kita harus memiliki pusatnya ruang spiritualitas Islam, yaitu masjid, seperti disampaikan tadi. Tanpa masjid kita tidak bisa berbicara permukiman Islam. Tanpa masjid pun kita tidak akan bisa berbicara permukiman dan hayatan thayyibah. Nah, begitu. Nah, benar disampaikan oleh Bapak Zulkarnain, ya, Bapak Kaprodi Arsitektur UIN Makassar pada sesi yang pertama itu. Nah, ketika beliau menyampaikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Indrawati, ya bahwasanya hayatan thayyibah ini tidak dapat dipisahkan dari iman. Ya, memang tidak dapat dipisahkan dari iman. Ya. Nah, ini dalam lingkup permukiman ya, pada masa pandemi ini kita menemukan fenomena baru gitu ya, fenomena portalisasi. Ya. Ini katanya Profesor Yasraf Amir Piliang, dia guru besar studi kebudayaan kontemporer dari ITB. Ya. Pada masa pandemi ini muncul fenomena baru ya, portalisasi. Ini dekat rumah saya ya, di depan perumahan kami itu ada kampung gitu ya. Itu dulu tidak ada portalnya gitu. Jadi 24 jam orang seliweran di sana itu bisa gitu ya. Tetapi ketika pandemi semuanya di portal ya. Padahal itu satu RW, tapi portalnya sekarang per RT gitu. Ini kan kalau katanya
Profesor Yasraf Amir Piliang itu ya, kita dalam masa pandemi itu kan sebenarnya menyimpan curiga. Ya. Bahkan kecurigaan ini sekarang antar RT gitu. Jadi setiap RT sekarang memblokade wilayahnya masing-masing, memportal gitu ya. Ketika jam 9 ke atas itu ya sudah diportal semuanya. Walaupun sekarang tidak ya, sejak pertengahan Mei mungkin ya, sejak pertengahan Mei kemarin itu sudah tidak lagi ya, buka tutup portal itu sudah tidak lagi dilakukan ya. Tapi sebelum itu ya ketika masa KLB itu ya di Surakarta ya portal ini dijaga gitu, tutup ya, mau masuk ditanyai segala macam. Nah, ini salah satu fenomena yang kita temukan pada lingkup permukiman masa pandemi, portalisasi ya. Sehingga permukiman gated community itu sangat diuntungkan karena sedari awal sudah portalisasi gitu ya. Sementara yang harus beradaptasi ya permukiman kampung di tengah kota ini ya. Nah, untuk kita berbicara permukiman Hayatan Thayyibah, ya kira-kira kerangka berpikirnya ya ada 4 bagian materi yang akan kita bicarakan pada pagi ini. Ya, yang pertama kita akan berbicara dulu krisis pandemi. Ya, krisis pandemi ini menyebabkan berbagai macam permasalahan. Ya, banyak sekali permasalahan, tetapi kita hanya akan mengambil beberapa permasalahan saja, terutama yang berkaitan dengan lingkup permukiman. Ya. Kemudian setelah membicarakan krisis pandemi dan permasalahan-permasalahannya, kita akan membicarakan konsep sa'adah. Ya. Jadi saya menderivasi Hayatan Thayyibah itu ke dalam konsep sa'adah. Mengapa demikian? Ya, karena Hayatan Thayyibah, ya, Hayatan Thayyibah, suatu kondisi kehidupan yang baik, berarti dalam kehidupan itu kita merasakan kebahagiaan. Kan tidak mungkin namanya contradictio interminis kalau kita merasa hidup baik tapi sengsara gitu kan ya, tidak. Hingga Hayatan Thayyibah itu suatu kondisi kehidupan yang baik, ya kita merasakan kebahagiaan. Kita merasakan kebahagiaan. Di dalam Islam, kebahagiaan itu termuat di dalam konsep sa'adah. Dari sana, saya menurunkan Hayatan Thayyibah ini ke dalam konsep sa'adah, agar lebih mudah untuk berbicara dalam tataran aplikatifnya nanti. Ya. Sehingga kita di bagian ketiga, ya, dalam rangka untuk menanggapi krisis pandemi ini sampai memasuki fase new normal, ya, dengan konsep sa'adah ini, saya menawarkan gagasannya sistem spasial Madinah. Ya. Saya mencoba untuk menyampaikan arsitektur Islam dalam lingkupnya atau fokusnya pada sistem spasial. Sistem spasial ini merupakan sistem keruangan untuk mewadahi sistem perilaku umat Islam atau sistem perilaku Islam. Sehingga arsitektur Islam dengan fokus sistem spasial Madinah ini berfokus bagaimana ruang binaan yang dibangun oleh manusia, ya, built environment yang dicipta oleh umat Islam ini mampu mewadahi cara hidup Islam, mampu mewadahi cara hidup sebagaimana dikehendaki oleh Allah yang diwahyukan kepada Rasul Muhammad SAW. Sehingga memang fokusnya akan pada aspek fungsinya. Nah, dari sistem spasial Madinah ini kita dapat mengkerucutkan kembali pada pembahasan terakhir bagaimana permukiman Islam ini bisa tanggap terhadap pandemi. Kira-kira demikian Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa, ya, kerangka berpikir kita untuk materi sesi ini gitu. Pertama kita akan membahas dulu krisis pandemi. Nah, saya mengidentifikasi kita sedang mengalami 3 krisis secara sekaligus. Ya. Yang pertama tentu saja krisis kesehatan. Ya. Yang kedua kita sedang mengalami krisis akal sehat. Ya. Ada muncul istilah baru gitu ya, Covidiot. Ya. Orang-orang yang tidak mampu mempergunakan akal sehatnya
untuk beradaptasi dalam kondisi kehidupan pandemi. Ya. Kemudian yang ketiga, krisis ekonomi. Krisis ini terjadi secara simultan dan saling mempengaruhi. Ya. Semakin kuat krisis kesehatan, maka dampaknya terhadap krisis ekonomi akan semakin kuat, pun begitu terhadap krisis akal sehat. Nah, kita mulai dari krisis kesehatan. Ya. Ini data dari Johns Hopkins University and Medicine, ya, per tanggal 30 Juni yang lalu saya akses. Sekarang ya pandemi sudah dialami oleh 76 negara di dunia, ya, termasuk saya lihat datanya itu Sahara Barat, padang pasir itu juga ada korbannya, luar biasa ya. Ngapain virus di padang pasir itu ya? Itu ada 2 korban positif kalau tidak salah di Sahara Barat itu ya. Jadi pemikiran kita bahwasanya pandemi ini hanya terjadi di kota-kota besar, ya ternyata ya kok meleset gitu ya, sampai ke daerah-daerah yang minim kehidupan manusia dengan kondisi peradaban yang masih sangat rendah sekali, kok ya ada korban positif di sana. Nah, pertanggal 30 Juni ya oleh Johns Hopkins University and Medicine itu ya, ini data yang bisa diakses daring ya, dan terus diupdate setiap harinya. Di antara 76 negara itu, ya, Amerika Serikat masih menempati posisi pertama untuk mengalami pandemi corona ini yang paling hebat, ya, dengan jumlah mencapai 2,5 juta orang sudah dinyatakan positif dan 125.000 sekian itu meninggal gitu ya. Jadi Amerika Serikat. Jadi ya pantas saja kalau Donald Trump itu suka meracau dia, karena korbannya tinggi sekali ya. Dari menyuntikkan disinfektan sampai sekarang menawarkan agar tidak dilakukannya tes gitu ya. Kalau tidak dilakukannya tes ya korban kan tidak diketahui sehingga grafik bisa menurun ya. Bagus juga pikirannya gitu ya. Ya, tapi begitulah Donald Trump. Pertanggal 29 Juni ya, sebagaimana dilansir oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui website resminya, di Indonesia dinyatakan positif 55.000 sekian dengan korban meninggal hampir 3.000 jiwa. Nah, ini krisis kesehatan yang sampai sekarang belum selesai, gitu ya. Belum selesai dalam skala global, walaupun beberapa negara sudah selesai gitu ya, seperti Vietnam, tapi bukan berarti kemudian bebas dari ancaman penyebaran virus ini ya. Begitu juga di Indonesia beberapa daerah sudah mulai hijau ya, tetapi bukan berarti kebal dengan virus ini. Sehingga kita memasuki fase new normal ini ya, yang merupakan fase antara setelah masa pandemi nanti sampai kita dapat hidup secara normal lagi ketika vaksin sudah ditemukan ya, salah satunya begitu. Nah, kedua ini krisis akal sehat nih ya. Di tengah pandemi ini justru muncul beragam pandangan dan sikap yang kontraproduktif atau kontradiksi dengan protokol kesehatan yang dituntut untuk dapat hidup di tengah pandemi dengan aman. Nah, kalau Bapak Ibu kawan-kawan mahasiswa setiap hari menyaksikan Facebook dan Twitter itu ya, itu bisa menjadi stand up comedy lah gitu ya. Lucu juga orang-orang ini ya, disebut dengan kalangan covidiot gitu ya. Nah, nggak tahu ya, mereka sedang bergurau atau serius itu ya, kadang kita juga tidak tahu gitu ya. Dari perawakannya kok serius, tapi dari argumentasinya kok seperti bergurau gitu ya. Salah satunya ya, mereka itu ya masa bodoh lah, ngapain kita susah-susah ya, pakai masker, ngapain kita harus menjaga physical distancing, ngapain kita harus cuci tangan segala macam gitu ya. Bahkan mereka mensosialisasikan itu ya. Ini pandemi ini dibesar-besarkan aja sebenarnya ini. Ya, sebenarnya nggak bahaya corona itu. Ya, ini cuma permainan media aja ini kan gitu. Kata mereka itu. Ya. Sebagian yang lain mengatakan konspirasi ini, konspirasi global ya. Bagi umat Islam ya,
Ya ini pasti akan munculnya kepada musuh-musuh Islam ya. Siapa nih ya? Komunis Cina ya, atau liberalis Amerika nih ya. Sengaja dia membuat virus disebarluaskan agar apa? Agar untuk keuntungan materi segelintir orang. Nanti banyak korban, tentu akan permintaan jasa kesehatan melambung tinggi, dan itu duit semua itu ya. Tes rapid, swab segala macam itu duit semua gitu. Apalagi nanti ditemukan vaksin. Nah, vaksin ini kan dijual ya, duit semua itu. Nah, gitu ya, pemikiran konspirasinya begitu ya. Tetapi kata Tom Nichols ya dalam buku The Depth of Expertise itu belum mengatakan salah satu ciri khas pemikiran konspiratif ini ya, pemikiran yang tidak bisa dibuktikan. Justru tanpa bukti itu pemikirannya akan semakin yakin ini benar gitu ya. Justru tanpa bukti kan, sehingga pemikiran konspiratif itu bertentangan dengan nalar sains ya, bertentangan dengan metodologi sains. Kalau dalam nalar sains, kalau ada bukti baru layak kita yakini benar gitu ya. Semakin kuat buktinya, maka semakin kuat kita memegangnya sebagai sebuah kebenaran. Sementara dalam nalar konspiratif ini berbeda. Semakin tidak ada buktinya, nah semakin menunjukkan itu kebenaran. Gitu ya. Jadi akan susah ya, melawan kalangan ini susah ini, harus diapakan. Dan dalam lingkup permukiman ini nanti akan menjadi masalah yang harus dihadapi gitu ya. Bagaimana menyelesaikan masalah krisis akal sehat ini? Nah, yang menjadi ironisnya ya, krisis akal sehat ini juga banyak sekali dianut atau diidap oleh kalangan umat beragama. Semua umat beragama. Ya. Banyak yang menganut ini ya. Di Bali yang menganut ini kalangan Hindu pun banyak ya. Kalau kita melihat di Jawa karena mayoritasnya Islam di Jawa, umat Islam yang muncul ya. Mayoritasnya menganut ini gitu ya. Di Amerika Serikat kenapa korbannya begitu tinggi ya, karena menganut pandangan-pandangan konspiratif seperti ini gitu ya. Di Korea Selatan pun banyak kalangan beragama dari beberapa sekte Kristiani yang menganut pandangan konspiratif ini ya. Sehingga diidapnya krisis akal sehat ini oleh kalangan beragama memunculkan klaster penyebaran virus di tempat ibadah dan acara keagamaan, dan ini sebenarnya ironis sekali ya. Khususnya umat Islam lah gitu ya, kita sudah punya makosidul syariah untuk menjaga keselamatan jiwa manusia ya, bahwasanya hakikat Islam itu adalah keselamatan, aslam segala macam ya, kok bisa terjadi kalangan umat Islam melakukan blunder ya, sehingga seperti di tablik akbar di Masjid Sri Petaling, Kuala Lumpur, Istimewa Dunia 2020 zona Asia di Goa, walaupun sebelum diselenggarakan ini sudah tidak diizinkan oleh pemerintah ya, dihentikan gitu penyelenggaraannya, tetapi sudah kadung berkumpul ya. Banyak peserta dari berbagai negara sudah kadung berkumpul, ketika pulang ke daerahnya masing-masing yang membawa virus ya, karena ketika berkumpul di Goa itu ternyata ada yang positif ya, sehingga dikenal dengan klaster Goa. Kemudian di Korea Selatan pun ada begitu ya. Ini yang menarik di Korea Selatan itu gereja River of Grace ya. Ini gereja di bangunan komersil yang sebenarnya itu sudah harus tutup, satu bangunan itu sudah harus tutup, tetapi ternyata gereja ini tetap mengadakan acara keagamaan. Sudah diprotes oleh masyarakat setempat, tapi tetap menyelenggarakan acara keagamaan. Ternyata pendetanya positif ya. Jadi tersebarlah virus itu di sana. Begitu juga di gereja Yesus ini di Korea Selatan ya. Ada seorang yang memiliki gejala terinfeksi corona ya. Setelah dites beberapa kali memang terindikasi kuat ya, terinfeksi corona, tetapi tidak mau dirawat, ya, melarikan dirilah begitu dari rumah sakit, kemudian pulang dari rumah sakit itu mampir ke gereja, ya tersebarlah virus itu di sana. Nah ini krisis kedua nih, pertama krisis kesehatan, kemudian krisis akal sehat. Yang ketiga yang tidak kalah berat dampaknya bagi bangsa Indonesia khususnya, ya bagi umat Islam pada bagi kita gitu ya, adalah krisis ekonomi. Ini yang semakin memperberat kondisi pandemi. Bukan saja menghadapi kondisi kesehatan, ya setiap hari imunitas tubuh kita ini diuji begitu. Bukan saja krisis akal sehat, ya, setiap hari
kemampuan kita berpikir dengan kritis dan baik ini diuji, tetapi juga krisis ekonomi ya. Mengapa? Karena ketika terjadinya krisis kesehatan, ya, pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya, itu harus mengambil tindakan. Ya, apakah lockdown, apakah karantina wilayah, atau yang sejenisnya. Ini awal-awal ya, bulan Maret itu, nah kita blunder juga pihak pemerintah. Nah, termasuk dokter Tirta itu ya bagi saya blunder juga itu ya. Karena dalam kondisi pandemi kok kita meributkan istilah linguistik gitu ya. Kita malah bermain linguistik gitu. Mau lockdown atau karantina wilayah ini. Kita sampai gimana itu ya, di ILC ya nggak salah itu dibahas ya. Mau lockdown apa karantina wilayah ya. Kita sibuk bermain linguistik ya ini. Padahal ancamannya nyawa gitu ya. Apapun ya kebijakan yang diambil itu ya dampaknya adalah terjadinya pelambatan ekonomi. Pelambatan ekonomi tentu akan berdampak atau mendorong bagi pihak pengusaha untuk mengurangi tenaga kerjanya ya, karena produksi tidak dalam kondisi normal, permintaan menurun segala macam, sehingga dengan jumlah pekerja yang sama tentu akan membebani keuangan perusahaan, sehingga dilakukan pemutusan hubungan kerja. Ya bahasa halusnya dirumahkan. Tapi kapan dipanggil kerja lagi, apakah akan dipanggil kerja lagi, ya Allah a'lam bishawab. Ya. Sehingga di tempat, di dukuh kami, ya di Ngabean itu juga selain masalah kesehatan, ya masalah ekonomi ini, ya. Sehingga Pak Irti itu mumet, ya. Karena selain harus mengawasi kesehatan warganya, juga berkaitan dengan krisis ekonomi yang dialami oleh warganya. Nah, ini data dari Kementerian Tenaga Kerja, ya, dikutip oleh Tempo. Ya. Per 2 Juni kemarin itu diperkirakan 3 juta orang mengalami PHK. Dan diperkirakan jumlahnya akan semakin meninggi sampai ke 5 juta. Ya, mengerikan ini. Ini data dari Kadin. Ini berbeda, Kadin hitungannya berbeda sebagaimana dikutip di Indonesia.com. Ya. Data dari Kementerian Tenaga Kerja itu tidak sepenuhnya valid data Kadin ya, karena tidak dihitung untuk perusahaan-perusahaan yang skalanya kecil ya, sehingga Kadin memperkirakan per awal Mei saja sudah terjadi 15 juta orang mengalami PHK. Wah, ini mengerikan sekali ini ya. Ya, tentu kita dapat menyaksikan sendiri di lingkungan permukiman kita ya, atau di tingkat yang lebih luas sedikit lah gitu ya, di RW, di dukuh gitu ya, gitu. Nah, kita dapati ya tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita yang mengalami krisis ekonomi sehari-hari sudah kehidupan itu begitu berat, krisis ekonomi semakin memberatkan. Ini 3 krisis yang kita hadapi pada masa pandemi. Nah, krisis-krisis tadi itu ya membawa permasalahan-permasalahan. Ini saya agak cepat saja ya. Saya mulai dari permasalahan yang lingkupnya global ya, lingkupnya luas ya. Seringkali kita dapati kutipan-kutipan di artikel daring, di webinar-webinar beberapa kali saya ikuti, selalu disebutkan kalimat saktinya begini ya. Indonesia ini kan sedang mabuk revolusi industri 4.0 loh. Tapi Jani kan nggak paham-paham banget apa itu 4.0. Dikatakan ya, pandemi ini adalah kesempatan untuk memasuki revolusi industri 4.0. Dan itu selalu dikutip secara anonim. Sebenarnya perkataan itu dilontarkan pertama kali oleh Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari optimis pandemi ini akan mempercepat manusia memasuki zaman baru. Nah, disebut dengan revolusi informasi yang berbarengan dengan revolusi biologi. Jadi revolusi infotek dan revolusi biotek gitu, di buku Harari disebutkan ya, di 21st Lesson itu.
revolusi industri 4.0 ya, revolusi informasi yang berbarengan dengan revolusi biologi. Bahkan ini mengerikan seperti kalau kita baca bukunya Profesor Donald Kahn gitu ya, dia ahli otak dari Amerika, itu dia mengatakan ya, kalau perkembangan teknologi informasi ini mampu untuk menggenjot teknologi biologi gitu ya, biotek itu ya, dimungkinkan manusia akan mengalami atau naik tingkat evolusinya menjadi lebih tinggi. Kita dapat meningkatkan kemampuan otak manusia. Nah, itu revolusi industri 4.0 yang ori itu begitu ya. Bukan sekedar unicorn itu, hewan halu itu yang suka nyari proyek di pemerintah itu loh ya. Revolusi industri 4.0 itu ya merupakan titik ekstrim dari gelombang ketiga yang diprediksi oleh Alvin Toffler tahun 80-an dengan revolusi informasi. Ya, titik ekstrimnya adalah revolusi industri 4.0 ini. Bagaimana revolusi industri 1, titik ekstrimnya adalah revolusi industri kedua. Revolusi industri ketiga, ya revolusi informasi yang disebut oleh Alvin Toffler gelombang ketiga, titik ekstrimnya adalah revolusi industri keempat ini. Revolusi informasi yang berbarengan dengan revolusi di bidang teknologi biologi berkaitan dengan tubuh manusia gitu ya. Nah, yang dimaksud oleh Harari bahwasanya revolusi pandemi ini akan mempercepat gerak zaman manusia memasuki revolusi industri 4.0 itu ya, berarti dunia ini dipercepat untuk memasuki suatu zaman yang lagi-lagi materialistik dan ateistik. Kita sebut dengan zaman late modernism itu ya. Jadi titik ekstrimnya dari modernisme yang kalangan-kalangannya ini melakukan otokritik terhadap modernisme ya. Wataknya modernisme tentu saja materialistik dan ateistik. Sehingga revolusi industri 1, 2, 3, 4 itu merupakan gerak peradaban barat modern yang wataknya itu ya materialistik dan ateistik. Kita tidak akan menemukan pencerahan agama di dalam itu ya. Kita tidak akan menemukan pencerahan spiritual ya. Kenapa? Karena peradaban barat modern itu peradaban jualan. Termasuk revolusi industri 4 itu peradaban jualan. Jadi kalau kita membaca buku-bukunya Harari, ya Homo Sapien, Homo Deus, 21st Lesson itu ya ujung-ujungnya manusia ini jualan gitu. Sehingga bias kelas itu tidak bisa dilepaskan ya. Kalangan kaya akan semakin kaya, dia akan semakin kokoh ya. Dia dapat melalui mekanisme survival of the fittest, sementara kalangan miskin ya semakin habis dia. Bahkan Harari memprediksi ya, ketika kita sudah memasuki zaman baru itu ya, akan muncul kelas baru ya, manusia yang tidak berguna itu. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah digantikan oleh artificial intelligence. Manusia-manusia yang tidak berguna itu disebut oleh Harari. Sehingga tantangan terbesar bagi paham sosialismenya, kata Harari, adalah ke depan itu nggak ada buruh lagi. Ya. Mau apa yang diperjuangkan? Ketika satu-satunya narasi tunggal yang dimiliki manusia untuk masa depan manusia ini menurut Harari ya. Harari ini kan ateis, seorang ateis ya, dan pelaku homo ya. Sudah Yahudi, ateis, homo lagi. Wah, lengkap sudah nih orang nih. Ya kata Harari, ya masa depan manusia itu cuma liberalisme. Satu-satunya narasi yang dimiliki manusia liberalisme. Ketika pandemi ini mendorong zaman kita untuk memasuki revolusi industri keempat itu dengan sangat cepat, ya. Ini sudah kita alami sekarang. Perkuliahan itu semua daring. Ketika perkuliahan daring berarti akan mudah sekali hubungan tatap muka itu diintervensi oleh artificial intelligence. Nah, di sana masuk artificial intelligence. Nah, sehingga bagi kawan-kawan di pendidikan Islam ini menjadi pukulan yang telak sekali. Bagaimana tradisi pendidikan Islam yang salah satunya adalah talaki harus dihadapi sekarang nih. Gitu ya. Ini permasalahan pertama ini. Nah, tentu saja ketika
revolusi industri keempat, yang berarti menghadapi pandemi ini metodenya teknisifikasi, kita lawan dengan berbagai macam teknologi. Sehingga manusia menggenjot teknologinya untuk melawan virus itu ya. Salah satu teknologinya di bidang pervaksinan gitu ya. Berbeda nalarnya dengan postmodern ya. Postmodern tuh nalarnya postmodern ngapain, susah-susah ya pakai jamu, jadi urusan tuh ya. Kita punya local genius ya, kayak jamu, jahe, segala macam itu kan nalar postmodern yang berbeda dengan nalarnya modernisme. Termasuk nalar konspiratif itu nalarnya postmodern ya. Nah, ini pandemi ini orang buat virus, buat vaksin untuk jualan aja, nah itu kan salah satu nalar yang postmodern ya, yang selalu mencurigai penganut late modernism ini sedang dikontrol oleh kalangan pemilik modal gitu ya, kapitalis. Nah, masalah kedua ini menarik sekali ketika pada masa awal-awal pandemi di Indonesia ya, Profesor Yasraf Amir Piliang mengeluarkan tulisan beliau di Kompas ya, berjudul Deglobalisasi. Nah, saya menyebutnya dengan new tribalism ya. Jangan-jangan pandemi ini, nah ini sangat berpengaruh nanti pada lingkup permukiman ya. Jangan-jangan pandemi ini sedang mengiring ya sosial masyarakat kita ini memasuki kembali bentuk masyarakat new tribalism ya. Melalui mekanisme apa? Melalui mekanisme deglobalisasi yang disampaikan oleh Profesor Yasraf Amir Piliang. Nah, masyarakat tribal itu masyarakat yang orientasinya ke dalam, tertutup, gitu ya, penguatan in grupnya kuat sekali, sehingga gesekan dengan komunitas yang lain itu hampir tidak terhindari, perebutan sumber daya segala macam. Ya, bisa jadi sekarang muncul tribalisme dengan portalisasi itu ya. Nah, ini RT-ku, aku warga RT sini, orang lain dilarang masuk, selalu ada kecurigaan terhadap orang lain gitu ya. Jangan-jangan dirimu membawa virus, ya, mematikan kami semua di sini satu RT, begitu. Ya, orientasinya ke dalam jadi tribalisme. Ya. Bahkan warga sendiri, ya, kalau sudah dinyatakan positif atau bahkan hasil tes belum keluar, kemudian akan dimakamkan dengan protokol COVID itu ya, itu juga banyak ditolak oleh warganya. Ya, padahal sehari-hari itu warganya gitu ya, tapi ditolak. Ya, ketika sudah dinyatakan positif, ini seperti gambar di bawah ini kan, ya, kalau nggak salah di Sulawesi Selatan ya, saya agak lupa daerahnya di mana. Ini kan in group, nah, itu kuat nih. Ya. Siapapun yang kena COVID bukan bagian dari kita lah gitu ya. Jadi, new tribalism gitu. Dan dikatakan oleh Profesor Yasraf Amir Piliang dengan istilah deglobalisasi maupun new tribalism ini sebenarnya pukulan telak bagi kehidupan modern manusia ya, karena kata Anthony Giddens, seorang sosiolog dari Inggris, mengatakan landasan kehidupan modern itu rasa saling percaya antar sesama manusia. Nah, karena kehidupan modern itu kan memungkinkan kita yang sehari-hari tidak bertemu itu untuk bertemu, sehari-hari tidak kita kenal untuk bertemu. Ya, contoh saja kita naik Pramex gitu. Tidak semua orang di dalam Pramex itu kita kenal itu ya, siapa orang tuanya, ini orang baik atau enggak, segala macam kita nggak tahu itu. Tetapi kondisi zaman modern memaksa kita untuk berasumsi semua orang adalah baik, sehingga kita harus percaya kepada semua orang. Ini landasan kehidupan modern menurut Anthony Giddens. Tetapi pandemi mendobrak landasan itu ya. Kita justru harus mencurigai semua orang. Bukan saja mencurigai tetangga, bahkan antar anggota keluarga sendiri ya. Baru datang masuk rumah dicurigai virus, mandi dulu. Disampaikan Bu Suharyani gitu ya, program ruang berubah karena sekarang ada perilaku baru masa pandemi. Tentu ini juga merupakan ujian bagi gagasannya Arnold Toynbee ya, masyarakat global merupakan tipe ideal dari masyarakat dunia untuk zaman modern itu ya. Di zaman pandemi ini dengan globalisasinya ya, kata Profesor Yasraf Amir Piliang ini memunculkan desosialisasi ya, portalisasi itu ya, manusia cenderung membatasi koneksi sosialnya dia secara langsung, sehingga
Yang terjadi adalah argologi, katanya Yastraf Amir Piliang. Apa itu argologi? Kalau dromologi itu percepatan hidup. Ini orang modern itu kan hidupnya cepat sekali, mobilisasi sosialnya, mobilisasi spasialnya cepat nih. Mana-mana naik kendaraan bermotor, cepat sekali bisa pindah-pindah tempat. Sekarang saya di sini, ya. Bisa jadi 2 jam lagi saya sudah di Jogja. Kalau saya naik pesawat, ya, mungkin 2 jam lagi saya sudah di Malaysia. Sementara pandemi ini memutar budaya manusia menjadi argologi, ya. Budaya yang lambat, bahkan budaya ini diam di tempat, ya. Sehari-hari kita di rumah, ya. Paling nggak muter-muter aja di permukiman kita, nggak kemana-mana gitu, ya. Nah, ini permasalahan yang kedua. Nah, masalah yang ketiga, masjid tutup. Nah, saya menggunakan istilah masjid tutup ini ya, karena banyak di sosial media itu umat Islam sendiri yang mengatakan masjid tutup, ya. Ini di gambar-gambar yang saya cari di online juga banyak sekali, ya, pengumuman masjid tutup gitu, ya. Nah, kalau saya lebih setuju masjid ini lumpuh, ya. Jangan kita beranggapan karena masjid tidak menyelenggarakan sholat jamaah, tidak menyelenggarakan kegiatan komunal, ya, sholat jamaah, pengajian, segala macam, dikatakan masjid tutup gitu, ya. Padahal masjid itu fungsinya bukan saja untuk mewadahi ibadah mahdoh, yang harus kita pahami, ya. Sehingga masjid ini lumpuh karena tidak mampu untuk mewadahi ibadah mahdoh, ya. Dan di sisi yang lain tidak mampu menjalankan fungsinya dalam aspek peribadatan ghairu mahdoh. Sehingga lumpuh masjidnya, karena potensinya untuk berfungsi, berperan itu masih tinggi sekali masjid, karena masjid itu bukan musola, ya, sebagai tempat sholat. Masjid itu, bagaimana dikatakan Sidi Ghazal, bahwa dia punya dua dimensi fungsi, ya, fungsi ibadah mahdoh dan fungsi ibadah ghairu mahdoh. Ketika di masa pandemi, fungsi ibadah mahdohnya ini harus ditangguhkan sementara, ya, ibadah sholat berjamaah gitu. Ya, seharusnya masjid tetap bisa berperan karena fungsi masjid yang lain adalah mewadahi fungsi peribadatan ghairu mahdoh, ya. Tapi tidak dilakukan, dan memang masjid-masjid kita pada umumnya ini fenomena saja, kecenderungan ini, ya. Dan itu sudah dikatakan Sidi Ghazal sejak tahun 1950-an gitu, ya. Masalah masjid di Indonesia ya begitu. Masjid hanya tempat sholat toh, seakan-akan seperti musola. Nah, ketika tidak ada sholat berjamaah di masjid, ya persepsi umat Islam ya masjid tutup. Gitu. Tetapi kita masih punya presiden-presiden masjid yang luar biasa, seperti zaman ITB ketika pandemi itu justru aktif, ya. Joko Karyan Yogyakarta ketika pandemi justru aktif, ya. Walaupun tidak menyelenggarakan peribadatan mahdoh, tapi peribadatan ghairu mahdohnya itu justru dioptimalkan, gitu. Sehingga masjid dapat berperan dalam lingkup kota maupun dalam lingkup permukiman. Ini tiga permasalahan, ya, tadi berkaitan dengan kita sedang memasuki zaman yang materialistik, ateistik dengan pandemi ini. Dan, ya, yang disesalkannya umat Islam sampai sejauh ini tidak punya skenario apa-apa gitu, ya. Kenapa peradaban kita ini tidak membaik, ya karena kita berpikirnya dari hari ke hari saja. Yang penting kita bisa tetap hidup dari hari ke hari, besok kita sementara untuk membina suatu peradaban itu, kalau kita menggunakan pemikirannya Zainuddin Sadar yang melakukan perluasan terhadap Ibn Khaldun, kalau kita mau ngomong peradaban ya kita harus punya blueprint sampai 2 generasi ke depan, 2-3 generasi ke depan, dan hitungannya 1 generasi 40 tahun, berarti kita harus, umat Islam ini harus punya 80 tahun ke depan kita mau ngapain, minimal itu. Ya. Nah, sekarang Barat punya blueprint tuh, ya seperti disampaikan Yuval Noah Harari, sehingga saya minta tuh kawan-kawan mahasiswa baca itu bukunya Harari itu, ya. Nggak usah dilihat humunya, ya. Tapi dari sana kita tahu zaman kita ini digeret kemana tuh. Itu blueprint tuh, sebagaimana dulu Arnold Toynbee punya blueprint, ya. Alvin Toffler punya blueprint, ya. Alvin Toffler ini menarik karena sejak tahun 1980-an Alvin Toffler ini sudah memprediksi zaman yang akan datang itu terjadi revolusi struktur keluarga. Orang tua itu tidak lagi pria wanita, gitu, ya. Bagaimana struktur keluarga tradisional tahun 1980-an loh, dan kita belum mengenal istilah LGBT pada masa itu, ya. Alvin Toffler sudah ngomong itu. Masa depan kita akan punya keluarga baru, model keluarga baru. Cowok menikah punya anak.
dan bisa sakinah mawaddah warahmah, itu kata dia itu ya. Cewek-cewek nikah punya anak tahun 80-an tuh. Dan kejadian sekarang nih LGBT sekarang kan nambah terus itu ya. Nah, itu yang harus kita antisipasi sebagai umat Islam untuk membaca buku-buku pemikir mereka ya, karangan futuris ini, dunia ini mau diarahkan kemana. Dan kita seharusnya umat Islam kan ya punya blueprint. Nah, kita 80 tahun kemudian ini mau ngapain kita ini. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi new tribalism, yang ketiga ini masjid lumpuh. Nah, untuk menangani 3 krisis dan 3 permasalahan tadi, ya saya turunkan hayatan thayyibah ini dalam konsep sa'adah. Ya. Konsep sa'adah. Ya. Ini saya mengutip dari pemikirannya Profesor Syekh Muhammad Naqib Al-Atas ya, dalam buku beliau Makna Kebahagiaan dan Pengalamannya dalam Islam, yang merupakan bab pertama dari buku Prolegomena. Nah, untuk memahami sa'adah ini kita harus memahami dulu diri kita sebagai manusia, bahwasanya kita sebagai manusia ini memiliki tubuh dan jiwa, dan hakikat kita adalah jiwa. Ya, apa argumentasi logisnya bahwa kita adalah jiwa bukan tubuh? Ketika kita menyebut aku itu adalah jiwa, ya, bukan tubuh ya. Aku itu adalah jiwa. Nah, yang ditiupkan ke dalam tubuh kita yang dikandung oleh ibu kita ketika usia kandungan 4 bulan itu ya jiwa kita gitu. Jiwa kita di alam alastu gitu. Yang di dalam Al-Qur'an Al-A'raf 172 itu ya jiwa kita di alam alastu itu kan sudah bersyahadat ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna gitu. Sehingga manusia adalah jiwanya. Kalau kita menggunakan Imam Ghazali, pemikiran Imam Ghazali ya, manusia itu jiwanya, tubuh itu kendaraannya gitu. Tetapi ketika kita hidup di alam dunia, ya tubuh dan jiwa itu satu kesatuan, dan disebut dengan makhluk dui tunggal. Tidak bisa jiwa manusia itu melepaskan dirinya dari tubuh, itu tidak bisa. Itu karena itu hak prerogatifnya Allah itu melalui sakaratul maut ya. Nah, tubuh manusia ini terikat dengan sunatullah kauniyah, ya kebutuhan yang bersifat material. Yang dorongan dayanya daya hayawani ya. Daya hayawani ini ya seperti makan, tidur, ya berhubungan seksual, itu kan daya hayawani. Kebutuhan tubuh ya agar tubuh ini tetap hidup. Nah, kemudian jiwa ini dia punya dorongan akali. Nah, kebutuhan jiwa yang paling tinggi dengan dorongan akali ini ya kebutuhan spiritual. Sehingga arsitektur Islam itu kalau kita merujuk pada struktur tubuh manusia adalah arsitektur yang mampu mewadahi diri manusia sepenuhnya. Bukan saja tubuhnya manusia, tetapi yang lebih utama juga jiwanya manusia, karena hakikatnya manusia adalah jiwa. Sehingga arsitektur Islam itu harus bermuatan spiritualitas. Ya. Nah, merujuk pada struktur tubuh ini, sehingga di dalam konsep sa'adah ini, ya sa'adah ini adalah kebahagiaan bagi tubuh dan jiwa manusia. Kebahagiaan di akhirat dan di dunia. Ya. Kebahagiaan di akhirat ini merujuk pada jiwa, ya. Kebahagiaan di dunia merujuk pada tubuh dan jiwa. Ya. Ya. Sehingga secara konseptual sa'adah ini berbeda dengan syaqawah ya, yang berarti kecelakaan besar, kesengsaraan itu. Sa'adah ini juga berbeda dengan fun ya. Sehingga arti fun itu ya nggak tepat gitu ya. Kenapa? Karena fun ini merupakan kondisi lonjakan emosional sifatnya temporer. Ya, tidak ada muatan spiritualnya. Dia hanya berkaitan dengan tubuh. Fun ini sifatnya temporer ya. Cepat datang, cepat hilang. Contoh mahasiswa ya, dapat nilai A itu fun dia, girang dia. Ya. Besok itu kegirangannya hilang lagi. Dia masuk semester baru, ya sama sekali nggak ingat kegirangan itu, stres dia. Ya. Sementara konsep sa'adah ini adalah kebahagiaan yang sifatnya kekal gitu ya. Tidak lonjakan emosional yang hilang begitu saja, tidak. Sehingga ya konsep sa'adah ini berkaitan dengan konsep aminah yang bermakna keselamatan dan bebas dari rasa takut. Baik keselamatan tubuh dan keselamatan jiwa. Nah, untuk mencapai sa'adah ya kebahagiaan ini ya mutlak umat Islam ini ya, karena sa'adah ini merupakan buah dari amal soleh ya, sehingga syaratnya beriman gitu ya.
Untuk mencapai sa'adah ini ya dibutuhkan sifat yang mahmudah. Lawannya mahmudah yang mazmumah gitu ya. Apa itu yang sifat mahmudah? Adalah amalan soleh baik lahir maupun batin. Ya. Lahirnya dia atur sesuai dengan kehendaknya Allah, batinnya dia senantiasa dekatkan kepada Allah. Nah, ketika tubuhnya ini sudah bisa dia atur, ya jiwanya sudah bisa dia atur, keduanya ini taat kepada Allah, nah itulah sa'adah itu. Nah, Profesor Syekh Naqib Al-Atas merinci ya, dalam konsep sa'adah itu ada 3 tingkatan. Ya. Pertama tingkatan nafsi, ini tingkatan kalangan awam ini, masyarakat luas nih peringkatnya nafsi ini. Ya. Tubuh dan jiwanya terpenuhi kebutuhannya, tapi sifatnya temporer. Ya termasuk mendapatkan gaji senang, beli mobil senang, punya rumah baru senang gitu. Dan kesenangan itu, kebahagiaan itu dipenuhi dengan sikap yang mahmudah. Nah, jadi caranya halal sesuai dengan jadi milioner gitu ya, bisnisnya untung besar gitu ya. Dengan cara-cara yang mahmudah, yaitu peringkat nafsi, itu kesenangan peringkat nafsi. Dan itu sah dalam Islam, itu sah, kebahagiaan itu sah gitu ya. Yang menjadikan itu menjadi kebahagiaan yang kekal karena dikaitkan dengan spiritualitas itu, sikap mahmudah itu ya. Sementara peringkat yang ruhaniyah ini ya, ini untuk kalangan ahli ilmu ya. Semoga kita semua yang berkhidmat di bidang keilmuan ini bisa sampai pada peringkat yang ruhaniyah ini ya. Kebahagiaan yang kekal karena jiwa kita ini dekat dengan Allah ya. Sehingga kondisi peringkat ruhaniyah ini yang manusia mencukupkan dirinya ya, hidup pada kebutuhan-kebutuhan bagi tubuhnya yang sifatnya iktisad ya, ya terpenuhi saja kebutuhan itu ya. Keinginan-keinginan itu tidak lagi difikirkan gitu ya. Sudah lagi tidak terpikat dengan keinginan-keinginan duniawi yang begitu banyak itu ya. Asalkan kebutuhan sudah ya sudah gitu ya. Itu ciri khas dari peringkat ruhaniyah. Jadi tingkat ini ya, manusia umat Islam lebih berorientasi untuk menjaga kedekatan dirinya kepada Allah. Bukan berarti kemudian berkhalwat memutuskan dengan kehidupan masyarakat, itu tidak begitu ya. Nah, dan tingkat tertinggi ini kata Syekh Naqib Al-Atas ya, peringkat tertinggi sa'adah itu nanti di alam akhirat, yakni melihat Allah secara langsung bagi hamba-hambanya yang diberikan nikmat lebih oleh Allah. Ini peringkat tertinggi ya. Dan peringkat tertinggi ini baru bisa dicapai kalau 2 peringkat yang di dunia ini, peringkat nafsi dan peringkat ruhani ini sudah dicapai. Kira-kira begitu. Lalu bagaimana terjemahan konsep sa'adah ini dalam arsitektur Islam? Ya, arsitektur Islam itu dia mewadahi tubuh manusia dan mewadahi jiwa manusia. Mewadahi tubuh yang disebut dengan bashar ya, yang artinya permukaan kulit gitu ya. Jadi istilah bashar itu merujuk pada tubuh manusia ya, dan harus bisa mewadahi insannya manusia yang berasal dari kata nasia, bahwasanya hakikatnya manusia dinamakan dengan insan karena manusia ini lupa gitu ya. Bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Apa yang dilupakan oleh manusia? Yang dilupakan oleh manusia adalah tauhid di alam alastu itu, yang seperti tadi Al-A'raf 172 ya, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Manusia lupa itu ya, jiwanya lupa, sehingga Allah mengutus rasulnya dan menurunkan wahyu agar manusia ingat kembali dengan perjanjian alastu itu ya. Nah, agar dia kembali bertauhid kepada Allah ya. Gitu. Nah, sehingga arsitektur Islam dia harus mampu mewadahi diri manusia ini sepenuhnya. Dia harus mampu memenuhi kebutuhan tubuh, ya arsitekturnya harus memberikan perlindungan, keamanan. Keamanan ini sudah sangat tajam ya, diulas oleh Bu Rahma, Ibu Dr. Rahmawati pada pekan yang lalu. Ya. Kenyamanan dan kemudahan semua yang membuat tubuh manusia ini terpenuhi kebutuhannya sehingga merasakan kebahagiaan ya, kesenangan ya, karena tubuhnya ini dilayani dengan baik lah, itu menjadi aspek
basyarnya manusia ya. Arsitektur Islam harus mampu untuk itu. Termasuk pada masa pandemi ini, bagaimana arsitektur Islam harus mampu menjaga basyarnya manusia. Bahkan pandemi ini menuntut untuk itu, kita berorientasi lebih pada kondisi basyar ini. Ya. Sementara kondisi insan, ya, kebutuhan insan adalah pertama terkait dengan estetika, kehormatan diri, ya, kebersamaan. Maksudnya arsitektur itu mampu mengikat secara sosial, gitu ya. Ya, karena fitrahnya manusia ini kan hidup secara sosial, gitu ya. Manusia tidak dapat hidup seorang diri, sehingga Nabi Adam alaihissalam pun diciptakan pasangannya oleh Allah. Ya, biar hidupnya tidak seorang diri. Ya. Nah, sehingga bagi yang jomblo-jomblo itu cepatlah temukan pasangan hidup kalian, gitu ya. Jangan sampai menjadikan jomblo itu sebagai pandangan hidup, namanya syakowah gitu ya, bencana gitu. Karena fitrahnya manusia hidup berpasang-pasangan. Tapi jangan baper, ya. Apalagi ngebucin. Yang keempat ya, kebutuhan insan ini berkaitan dengan identitas ya. Dia butuh mengaktualisasikan dirinya ya. Arsitektur itu menjadi media manusia. Dan yang kelima, komunikasi ya. Dalam arsitektur itu manusia kan ingin menyampaikan pesan-pesan ya. Tentu kita membutuhkan banyak waktu ya untuk membahas semua ini ya. Mungkin satu sesi tersendiri ya untuk membahas semua ini. Ya, tapi dari sini kita dapat menerjemahkan ya seadah tadi itu dalam arsitektur Islam ya, bahwasanya arsitektur Islam itu memiliki dua peringkat ya. Ini sebenarnya kita memiliki peluang besar sekali untuk menjadikan arsitektur Islam ini dapat terukur gitu loh ya. Bahkan ya dalam bahasa metodologinya ya terkuantifikasi gitu ya, sebagaimana peringkat green building bisa jadi begitu ya. Kita pakai sekarang pemeringkatan itu dengan konsep saadah bisa. Ya, pertama peringkat nafsi ya. Ya, arsitektur Islam dalam peringkat nafsi ini ya terpenuhinya kebutuhan dan keinginan tubuh dan jiwa dengan sikap yang mahmudah. Memang tingkatan spiritualitasnya menjadi tidak maksimal gitu ya. Bermain dengan tingkatan emosional ini memang perlu pembahasan lebih jauh ini ya. Tetapi dalam peringkat nafsi ini ya keinginan-keinginan itu ya keindahan berlebih, identitas berlebih ya, komunikasi yang berlebih itu masih menjadi keinginan untuk dipenuhi, ya. Dipenuhi dengan cara-cara yang mahmud. Itu peringkat nafsi. Sementara dalam peringkat ruhaniyah ini ya terpenuhnya kebutuhan dengan cukup, ya, khususnya kebutuhan tubuh dengan cukup iktisad. Sehingga kita menciptakan teknologi arsitektur itu ya sebatas memenuhi kebutuhan tubuh saja. Nah, tidak berlebih-lebihan kita, tidak membuang-buang sumber daya untuk menciptakan teknologi arsitektur yang di luar kebutuhan tubuh kita. Dengan mengutamakan kebutuhan spiritualitas jiwa. Ketika kebutuhan spiritualitas kita akan ranahnya pada al-insan ini, bagaimana keindahan yang bermuatan spiritualitas, bagaimana arsitektur yang mencerminkan kehormatan spiritualitas Islam, yang mencerminkan kebersamaan umat Islam sebagai sebuah ummah gitu ya. Arsitektur yang bermuatan identitas Islam dan yang mengkomunikasikan pesan-pesan Islam menjadi peringkat ruhaniyah. Ini memang perlu dielaborasi lebih jauh. Nah, dari struktur ini ya saya mengusulkan sistem spasial Madinah, arsitektur dalam lingkup permukiman, ini bisa ditarik dalam lingkup kota ya, tapi saya karena bidang saya permukiman, saya di lingkup permukiman. Ya. Arsitektur dalam lingkup permukiman yang mampu mewadahi kebutuhan tubuh dan jiwa manusia hingga mencapai tataran kebahagiaan ruhaniyah tadi, peringkat ruhaniyah tadi. Kenapa saya menggunakan namanya sistem spasial Madinah? Ya, karena pada masa awal ya Rasul Muhammad hijrah ke tanah Yatsrib, waktu itu belum Madinah namanya ya. Diperkirakan tahun 8 Hijriah baru berganti nama menjadi Madinah. Ya, pada masa awal perjuangan Rasul Muhammad itu dimulai dalam lingkup permukiman, ya, bukan dalam lingkup kota. Dalam lingkup permukiman, umat Islam masih jumlahnya kecil sekali di Yatsrib ketika itu. Masih
di permukiman yang lain masih ada kalangan Yahudi ya, dengan berbagai macam sukunya berbeda-beda gitu. Jadi permukiman. Ini kalau sekarang umat Islam ingin meniru kebangkitan Madinah ya kita harus mulainya dari permukiman. Karena Rasul Muhammad memulainya dari permukiman. Rasul Muhammad tidak memulai dari lingkup negara. Ya walaupun dua kaki itu harus dilakukan ya. Ini sebenarnya dari mentadaburi sirah nabawiyah itu ya perjuangan itu dalam lingkup permukiman, dalam lingkup komunitas manusia umat Islam terkecil ya, tapi dalam lingkup permukiman itu kita harus mencapai kebangkitan. Ya bahasa teori pembangunannya ya, mencapai kedaulatan, kemandirian gitu. Sebenarnya dari sistem spasial Madinah ini sangat terbuka sekali ya, elaborasi untuk kita punya teori pembangunan yang berbeda ya. Kita mungkin community based development gitu ya, atau cultural community based development ya. Bisa kita namakan dengan Madinah, hasil perenungan kita terhadap sirah nabawiyah khususnya fase hidupnya Rasul Muhammad di Madinah. Nah, jadi sistem spasial Madinah itu yang pertama terdiri dari hunian. Bagaimana ketika Rasul Muhammad sampai di Yathrib, prioritas beliau itu kan mempersaudarakan muhajirin dan ansor. Tujuannya apa? Agar kalangan muhajirin itu memiliki hunian, dibantu oleh saudaranya dari kalangan ansor. Sehingga ketika sudah bersaudara, banyak sekali kalangan ansor, sahabat ansor ini berbagi huniannya. Bukan saja berbagi harta, berbagi hunian. Ya, dari sini sebenarnya kita bisa memahami kebutuhan mendasar dalam arsitektur Islam dengan kebutuhan daruriyat itu ya hunian gitu ya. Itu harus terpenuhi dulu yang berbarengan dengan pembentukan ruang ekonomi ya. Ketika itu ya pembentukan ruang ekonomi masih dilakukan umat Islam secara individual ya, belum kolektif ya, seperti siapa kalangan sahabat yang kaya raya itu, saya lupa namanya itu ya. Nah, beliau ingin dibantu oleh kalangan ansor, kemudian beliau tidak setuju ya, beliau berupaya sendiri ya mencari barang dagangan kemudian di pasar dan dijual ya, padahal ketika itu pasar belum dikuasai umat Islam ya, tetapi pembentukan hunian dan ruang ekonomi ya, ruang ekonomi dalam skala individual itu harus dilakukan secara berbarengan, secara simultan. Kemudian setelah itu kita beralih pada masjid ya Pak. Ketika semua sahabat yang ikut berhijrah ketika itu sudah memiliki hunian, sudah mulai melakukan perdagangan di pasar, bangunlah Rasul Muhammad masjid yang menjadi rumah bersamanya umat Islam. Sehingga kata Sidi Ghazalba, masjid itu kan pusat komunitas umat Islam. Kata Kunto Wijoyo, masjid itu pusat kehidupannya umat Islam. Yang dimaksud umat Islam di sini dalam lingkup ummah ya, bukan individual, ummah, kesatuan sosial. Nah, itu di masjid itu. Setelah rumah umat Islam dalam lingkup keluarga itu dipenuhi, hunian dipenuhi, sekarang rumahnya umat Islam dalam lingkup kesatuan sosial, masjid dipenuhi. Berbarengan dengan masjid itulah baru Rasul Muhammad mendirikan rumah beliau, ya, bilik beliau bagi istri-istri beliau. Sehingga dari sistem spasial Madinah ini kita dapat merancang prioritas perancangan arsitektur Islam atau hierarki kebutuhan dalam arsitektur Islam gitu. Dan kita juga dapat merancangnya menjadi sistem spasial Madinah seperti ini ya. Bahwasanya hunian dan masjid yaitu diperantarai oleh hunian tokoh gitu ya. Kenapa? Karena dalam Islam ya, struktur sosial dalam masyarakat Islam itu struktur sosial ketokohan. Inna akramakum indallahi atqakum itu kan isyarat struktur sosial umat Islam itu ketokohan. Jadi siapa yang paling bertakwa dan berilmu, dia harus menjadi pemimpin. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab ketika dipilih sebagai pemimpin, beliau tidak mau, enggan beliau. Ya tetapi karena derajat takwa dan ilmu beliau harus jadi pemimpin. Ya, tidak bisa tidak. Sementara dunia modern ini kan menjadi membuang ketokohan ini digantikan dengan sistem. Jadi tokoh digantikan dengan sistem ya. Sistemnya apa? Sistemnya birokratik administratif itu ya. Termasuk di lingkup permukiman sekarang nih. Di lingkup permukiman itu. Ya, permukiman gated community ya, saya mengalami karena saya
paguyuban di permukiman itu ya. Cenderungnya di permukiman modern, gated community itu cenderungnya menggunakan struktur sosial masyarakat modern. Apa itu struktur sosial masyarakat modern? Maunya egaliter, tapi sifatnya individualistik. Jadi tidak berbicara ketokohan di sana. Ya. Di dalam sistem spasial Madinah, dalam lingkup permukiman, kita bicara tokoh. Siapa tokoh dalam permukiman itu? Ya. Di masa Madinah awal, tokohnya Rasul Muhammad yang mengikat seluruh umat Islam di sana. Dan menariknya, sistem spasial Madinah ini juga terjadi di tanah-tanah Jawa. Gitu. Ya, di kampung mbah saya dari ibu itu, di Tempeh Lumajang itu, ya, itu bisa ditelusur pembentukan suatu desa karena diawali ada rumah kiai di sana. Kiai sana bangun rumah, bangun pondok pesantren, banyak orang datang, jadi itu desa di sana. Jadi di sana mengidentifikasi desa itu bukan dengan batas RT, siapa RW, siapa lurah, siapa kiainya di sana. Kenapa? Karena kalau struktur sosial ini ganti, kita tidak punya pemimpin dan teladan. Oh, nanti banyak masalah-masalah sosialnya ya, seperti anonimitas, macam alienasi itu, mengganti struktur sosial ketokohan dengan struktur sosial berbasis sistem itu ya, itu sebenarnya bunuh diri sosial ya. Nah, tapi itu bidang ilmu sosiologi, kita tidak akan bahas sekarang. Nah, dalam lingkup hunian ya, dengan tokohnya orang yang derajatnya takwa dan berilmu ini ya, dalam lingkup huniannya itu sifatnya heterogen. Kita lintas kelas ekonomi ya. Nah, karena inna akramakum indallahi atqakum itu hierarkinya struktur sosial umat Islam itu berdasarkan takwa dan ilmu. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ini sana tidak disebutkan struktur kelas ekonomi. Ya. Nah, jadi lintas kelas ekonomi tanpa sekat etnis, ras maupun agama. Loh, berarti non Muslim boleh? Boleh. Loh, kan umat Islam ini agama universal untuk seluruh umat manusia. Ya, dakwalah kita. Hunian sifatnya heterogen. Ya, dengan hunian struktur tokoh tadi itu yang derajat takwa dan ilmu yang paling tinggi. Nggak masalah di sekitar pondok pesantren ada non-muslim ya. Masalah dakwah ya. Nah, sementara ya, ruang ekonomi ini bukan saja untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sifatnya individual ya, atau dalam lingkup keluarga, dalam lingkup hunian, seperti pada masa-masa awal ya. Ketika sudah dibangun masjid, dibangun bilik-bilik rumahnya Rasul Muhammad, maka Rasul Muhammad menghimpun umat Islam untuk membuat pasar baru. Nah, sehingga fokusnya nanti pada prioritas selanjutnya adalah membentuk kolektivitas pasarnya umat Islam. Ya, menyokong usaha. Kenapa tuh kita harus punya pasar sendiri? Untuk menyokong usaha kita. Dakwah itu kan butuh duit. Ya. Kita harus punya pasar sendiri. Untuk apa? Untuk dakwah. Melakukan transformasi dan pembinaan kehidupan. Dan sebagai ruang pertemuan bagi berbagai unsur masyarakat itu di ruang ekonomi. Nah, ini selain diterapkan di Madinah, diterapkan di Amsar, Basrah, Kufah, sampai di Nusantara itu menarik kalau kita teliti gitu ya. Skala besarnya Kuliah Utsmani ya. Ini sistem spasial Madinah dalam skala kota mandiri ini. Seperti tadi ya. Ini masjid di tengah dikelilingi fungsi-fungsi publik. Ya, fungsi-fungsi publik ini semuanya wakaf ya, dikelola oleh masjid. Sebagiannya ini sifatnya sosial, gratis, rumah sakit gratis, sekolah gratis, ya, dapur umum gratis, ya, dikelola oleh masjid. Dari mana masjid mengelola yang gratis-gratis itu? Dari fungsi-fungsi yang komersil, karavansarai, semacam hotel gitu ya, bazar itu dikelola masjid. Pendapatan dari situ digerakkan untuk fungsi-fungsi yang gratis, sementara hunian itu di luar ini. Sehingga orientasi kehidupan di Kuliah itu memang orientasinya ke dalam, semua orientasinya ke dalam ya, karena fungsi publik itu mendekati masjid yang di tengah. Wakaf. Dengan cara inilah sistem spasial Madinah ketika 1923-1924 Turki Utsmani runtuh ya, Daulah Turki Utsmani runtuh,
digantikan dengan Republik Turki sekuler, ya tidak bisa disekulerkan sepenuhnya. Ya, karena kuliah yang sifatnya wakaf ini, mau siapapun pemimpinnya, dia jalan nih. Jalan ya. Sampai sekarang. Sehingga Turki tidak bisa disekulerkan sepenuhnya, karena apa? Diikat dengan sistem spasial Madinah. Dalam bentuk kuliah ini. Bayangkan wakaf. Lebih mengerikan lagi ya, Daulah Utsmaniyah itu banyak sekali punya desa-desa wakaf. Sehingga tidak ada tunawisma segala macam, tidak ada. Desa-desa wakaf dikelola masjid, semua orang punya hunian sana layak. Statusnya wakaf. Ngeri. Banyak Turki Utsmani salah satu puncak peradaban kita. Khususnya di bidang perwakafan. Sehingga banyak sekarang pakar-pakar ekonomi Islam merujuknya ke Turki, belajar kembali di Turki. Nah, lalu bagaimana dari konsep sistem spasial Madinah itu kita menjadikan permukiman Islam ini tanggap pandemi ya. Yang pertama, dengan struktur sosial ketokohan itu ya, kalau kita punya pemimpin yang tepat dalam lingkup permukiman, ini penting sekali ya. Alhamdulillah ketua RT saya ini tepat ya. Karena cepat akan mengambil keputusan dengan cepat ya. Keputusannya memprioritaskan keamanan dan kesehatan warganya dengan melakukan apa? Pembatasan akses. Salah satunya portalisasi itu pembatasan akses untuk keamanan dan kesehatan. Dan menegakkan protokol kesehatan. Pada masa awal-awal pandemi itu hampir setiap malam itu Pak RT itu pasti menghubungi paguyuban. Tolong warganya diperingati kalau keluar permukiman tidak menggunakan masker, Pak. Tolong ditiadakan kumpul-kumpul. Tolong tidak dulu menerima tamu dari luar, termasuk yang berhubungan keluarga sekalipun, tolong jangan diterima terlebih dahulu. Nah, ketokohan ini. Dan melakukan edukasi, sampai sekarang masih dilakukan edukasi ya, agar krisis akal sehat itu tidak tumbuh pesat di permukiman itu ya. Didekati orangnya, diberikan pemahaman, kenapa toh kita harus mematuhi protokol kesehatan, janganlah dipercaya konspirasi-konspirasi jelas itu. Nah, ini pentingnya ketokohan di sana itu, struktur sosial ketokohan. Nah, sementara tantangan dari perumahan modern gated ini ya, sistem sosialnya egaliter, individualistik. Ini yang saya alami di tingkat paguyuban. Saya alami di tingkat paguyuban begitu ya. Pengurus paguyuban itu nggak bisa cepat mengambil keputusan. Karena apa? Karena sistem sosial egaliter itu menuntut semua orang mengambil keputusan. Nah, gitu. Nah, istilahnya voting lah gitu ya. Tanya dulu semuanya, setuju apa tidak. Gitu. Tidak ada ketokohan di sana itu. Masalahnya egaliter ini individualistik. Setiap orang maunya beda-beda. Sehingga keputusan itu lambat. Lambat. Aku nggak bosan kok gitu ya. Apalagi huniannya sempit seperti rumah saya itu sempit banget gitu. Ya. Anak-anak masih bisa bermain di luar. Ya. Masih bisa bermain di lingkup permukiman itu ya. Nah, prioritas ketiga ya, kita harus menyokong keberlangsungan ruang ekonomi setempat ya. Ngelarisi tonggo dewe. Segala kebutuhan sehari-hari itu kita upayakan dari warga sendiri. Siapa yang punya toko, siapa yang punya warung kelontong, siapa yang punya warung makan, itu prioritaskan. Jangan sampai kita mengalami krisis ekonomi di dalam lingkup permukiman. Sebisa mungkin kita bantu. Tinggalkanlah minimat-minimat. Gitu. Fokus kita sekarang untuk menghindari dari krisis ekonomi itu ya, krisis kesehatan, krisis akal sehat, dan krisis ekonomi. Larisi tonggo dewe. Dengan melarisi tonggo dewe itu kadang kesatuan sosial kita semakin kuat sehingga kita semakin kompak untuk menghadapi masa pandemi ini. Nah, setelah itu masjid menjaga soliditas umat Islam. Walaupun tidak ada sholat jamaah di masjid, masjid tetap berperan untuk mempersatukan umat Islam. Jangan sampai umat Islam berpecah belah, sebagiannya menganut teori konspirasi, bubrah permukiman. Ya.
Dan tetap peran risalah itu disampaikan walaupun tidak ada pengajian, contohnya ya disampaikan dengan buletin Jumat tetap jalan, sampaikan dengan media informasi, disampaikan dengan toa masjid, ya nggak apa-apa, ya agar edukasi terus jalan berkaitan dengan aspek spiritualitas masa pandemi segala itu harus tetap jalan. Yang tidak kalah penting adalah peran khidmat ini ya sudah disampaikan oleh Kunto Wijoyo dan Profesor Amin Rais ini. Nah, masjid di masa krisis pertama itu dia harus melangsungkan kolektivitas konsumsi. Ini kan idenya Profesor Amin Rais ini kan mengatasi krisis dari serambi masjidnya. Kita bantu jamaah masjid yang tidak mampu kolektivitas konsumsi ya, yang tidak mampu dari segi konsumsinya dia, yang tidak punya kecukupan pangan, ya. Sampai lebih luas lagi ya tidak mampu membayar SPP anak segala macam. Dalam kondisi krisis ekonomi itu masjid berperan. Katanya Profesor Amin Rais ketika menghadapi krisis ekonomi 98 ya, masjid harus mampu untuk mengorganisir ya jamaah masjid yang memiliki kemampuan ekonomi itu ya untuk dialihkan kepada jamaah masjid yang tidak memiliki kemampuan ekonomi ya. Dan langkah kedua ini kolektivitas produksi dan distribusi ini sudah mulai harus direncanakan pada pasca pandemi besok. Bagaimana kita dari masjid ini bisa berdaya, paling tidak dari kebutuhan pangan lah, karena salah satu permasalahan yang muncul dari pandemi kan masalah pangan, krisis pangan. Ya. Bagaimana masjid ini mampu mendorong masyarakat jamaahnya untuk mandiri secara pangan. Kira-kira demikianlah struktur permukiman Islam yang tanggap pandemi ya, sehingga kebahagiaan karena kebutuhan tubuh terpenuhi ya. Kondisi kita tetap sehat, ya, krisis ekonomi bisa dihindari seminimal mungkin, ya, dan kebahagiaan ruhaniyah tetap bisa didapatkan, ya, karena masjid tetap berperan sebagai pusat dari spiritualitas Islam, ya, tetap berperan, peran risalah tetap berlangsung. Nah ini contoh sebelum pasca pandemik, saya dan istri itu punya eksperimentasi sosial gitu ya, punya rumah baca. Bagaimana atau masyarakat warga di perumahan gated community yang individualistik itu ya struktur sosialnya rekat gitu ya, kita buat rumah baca ya. Kalau kita tidak bisa mengincar orang tua, kita incar anak-anaknya. Kalau anak-anaknya rekat, orang tuanya ngumpul. Nah ini makanya rumah baca kami itu jadi tempat persinggahan ibu-ibu di sore hari ya, sambil anak-anaknya belajar. Nah pasca ketika pandemi ini ya kami mencoba beberapa kali ya walaupun tidak banyak. Ya bagi orang tua yang kesusahan, anak-anaknya harus belajar di rumah segala macam, ya kami coba tangani ya, sehingga permukiman itu bisa menjadi perluasan untuk tempat belajar dan bermain anak-anak, dan itu memang harus dikoordinir atau ada tokoh-tokoh tertentu yang menggerakkan lah gitu, tidak bisa menggunakan sistem yang egaliter individualistik gitu. Ya kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan pada materi ini. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andika, satu tulisan yang sangat menarik sekali yang dipaparkan dengan sangat jelas oleh beliau Pak Andika. Kita buka saja sesi diskusi. Ini dari sesi diskusi sudah ada beberapa yang masuk, Pak. Ini saya baca. Ada pertanyaan Ibu Indrawati, ya. Mohon pencerahannya, Pak. Ada pendapat bahwa berjualan di sekitar masjid itu dilarang. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana aktivitas perekonomian di sekitar masjid itu yang bisa dicontohkan semasa Rasulullah SAW dan kasihannya dalam konteks kekinian. Nah, itu dulu Pak, sementara bisa dijawab. Banyak sekali Bu Rahma pertanyaannya ya, Pak. Satu-satu dulu aja, Pak. Iya. Begini Bu Rama, kalau jenengan perlu diakhiri nggak apa-apa Bu ya. Saya rindu nih diakhiri. Banyak pertanyaan. Sebetulnya waktu sudah berakhir ya Pak, jam 11 lebih 1 menit. Tapi karena ada yang bertanya, kayaknya
penting ini Pak untuk jadi tambah wawasan bagi kita semua ini Pak. Nuhun Ibu Indra. Nah, ini masalah ini sudah dibahas oleh Sidi Ghazalba. Ya, Sidi Ghazalba ini merupakan pemikir Muslim di Indonesia tahun 1980-an, tapi beliau memang secara intelektual besar di Malaysia sebagai dosen di Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya, salah satu buku kunci beliau adalah Masjid sebagai Pusat Peribadatan dan Kebudayaan Islam. Nah, di dalam buku itu, nah menariknya buku ini menginspirasi Profesor Tajuddin Rasdi untuk meng-create pendekatan arsitektur Islam beliau gitu ya. Jadi Profesor Tajuddin Rasdi secara langsung ya mengutip buku ini ya, ketika berbicara arsitektur Islam. Nah, di dalam buku ini ya Masjid sebagai Pusat Peribadatan dan Kebudayaan Islam, Sidi Ghazalba menyatakan ya masjid salah satu fungsinya adalah dalam bidang ekonomi, tetapi bukan praktik ekonomi. Karena ada pelarangan untuk berjual beli di dalam masjid. Nah, ini nanti berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan masjid. Ya, sepemahaman saya dalam mazhab Hambali, bagaimana disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi masjid adalah sejauh mana masjid seluas tanah wakafnya. Nah, jadi masjid bukan bangunan, ya masjid adalah tanah yang diwakafkan itu dengan syarat-syaratnya tanpa khiyar, kemudian ada batas-batas yang jelas di keempat sisi tanah segala macam. Nah, yang dilarang untuk berjual beli adalah di masjid itu, ya di tanah yang diwakafkan untuk masjid itu. Tetapi kata Sidi Ghazalba, apalagi beliau berbicara dalam konteks zaman modern di mana umat Islam ini kalah di bidang ekonomi karena Barat melaju dengan revolusi industrinya. Masjid ini tetap memiliki peran di bidang ekonomi dengan cara apa? Pertama, masjid harus mampu merumuskan gagasan-gagasan ekonomi keumatan. Jadi pengkajian ilmu-ilmu ekonomi itu dilakukan di masjid, khususnya masjid kampus lah. Di perguruan-perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang tidak beridentitas Islam. Jadi masjid kampus itu harus mengambil peran bagaimana gagasan ekonomi keumatan itu bisa diwujudkan gitu. Kedua, masjid harus mampu mendorong umat Islam ya, untuk membuka pasar. Jadi umat Islam harus punya pasar sendiri, diinisiasi oleh masjid. Apakah masjid mengadakan pelatihan, masjid memberikan bantuan modal melalui Baitul Mal, segala macam. Masjid harus mampu mendorong itu. Mendorong umat Islam, bahkan mendampingi umat Islam dan mengawasi umat Islam. Dan yang ketiga, kata Sidi Ghazalba, masjid sendiri harus punya ruang ekonominya sendiri. Seperti tadi kuliah itu, ya di sekeliling kuliah, di sekeliling masjid adalah ruang ekonomi. Ya, statusnya wakaf, tetapi dikelola oleh masjid untuk kepentingan umatnya. Jadi transaksi jual beli itu atau transaksi ekonomi, kegiatan ekonomi jual beli tidak berlangsung di dalam masjid tetapi di luar masjid. Nah, sebenarnya pas sekali pendapat dari Profesor Amin Rais yang mengatasi krisis dari serambi masjid. Ya, karena dalam konsepsi arsitektur Islam, serambi masjid ini kalau dalam masjidnya Rasul Muhammad pada masa awal itu disebut dengan riwak, kemudian riwak ini mengalami perluasan menjadi ruang sufah gitu. Ya, tidak saja merujuk pada serambi masjid di dalam masjid ya. Nah, kalau di masjid-masjid tradisional di Jawa, serambi masjid di Masjid Gede Surakarta, Masjid Gede Yogyakarta itu kan digunakan untuk aktivitas-aktivitas komunal yang berdimensi ibadah ghairu mahdhoh ya. Tidak saja merujuk itu ya, tetapi juga ruang di luar masjid ya, termasuk ruang ekonomi, ruang hunian, ruang pendidikan yang di luar masjid itu pada hakikatnya merupakan perluasan dari serambi masjid. Secara konsepsional seharusnya begitu ya. Itu yang disampaikan oleh Profesor Amin Rais ya. Jadi menjadikan serambi masjid itu ya bukan masjid itu sendiri, tapi masjid ini dia punya badan usaha apa. Ya, masjid ini dia memiliki ruang yang lain apa segala macam. Karena pada hakikatnya di luar masjid adalah perluasan dari serambi masjid. Dikarenakan masjid adalah pusat spiritualitas bagi umat Islam. Nah,
Kira-kira begitu Ibu Indrawati yang bisa saya sampaikan. Kalau kita perhatikan memang seperti Sidi Ghazalba, Kunto Wijoyo, Pak Amin Rais menekankan pada dimensi ekonomi masjid ini memang karena ketika memasuki modernisasi umat Islam habisnya di bidang ekonomi. Kita punya masjid sebagai ruang bersamanya umat Islam, pusat kehidupannya umat Islam, bagaimana kita bangkit ekonominya itu dari masjid, bukan jual beli di masjid, tetapi masjid memiliki peran-peran strategis untuk membangkitkan ekonomi umat. Nah, kira-kira demikian, Ibu. Allahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Andika. Mohon maaf ini untuk Ibu Indra dan beberapa yang lain, saya tidak membuka ini ya diskusi secara ini langsung karena memang mengingat waktu. Saya khawatirnya semakin panjang nanti waktunya. Jadi saya batasi saja dengan pertanyaan melalui chatting. Ya, jadi begini Pak Andika, ini dari pertanyaannya Bu Indra tadi, ini malah sesama peserta saling diskusi nih di ruang chatting ini. Ya, ada yang dilanjutkan oleh Mas ya, alumni kita juga bahwasanya yang menjadi batas dilarang berjual beli adalah di dalam masjid ya, di tempat untuk sholat atau ibadah. Sementara batasan di luar itu seperti apa batasnya, larangan itu seberapa secara fisik ya, seberapa luas tempat-tempat yang dilarang untuk dijadikan jual beli itu yang mungkin jadi pertanyaan selanjutnya. Tetapi penjelasan Pak Andika tadi menurut saya sudah jelas dan mudah-mudahan Mas Anwari dan Bu Indra juga sudah paham ya bahwa memang perlunya disediakan itu ya Pak ya. Ya, untuk menghidupi masyarakat di sekitar masjid juga. Begitu Pak ya. Yeah. Baik. Saya pikir itu sudah cukup baik jawabannya dan ini nampaknya tidak pertanyaan Pak dari Mas Anwari ini saja. Jadi memang kasusnya mungkin hampir sama dengan di tempatnya Pak Andika tadi, di mana perumahan ini memang sudah menerapkan, di perumahannya Mas Anwari ya, ini sudah menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga memasang beberapa poster ya, kemudian ada beberapa petunjuk pendukung ya, sehingga ketua RW-nya level kecamatan. Wah, ini menarik sekali nih. Kapan-kapan Mas Anwari kita undang ini ya untuk jadi narasumber ini, untuk bercerita tentang pengalaman di pemukimannya ini. Baik, mungkin yang lain ini, Tongki kelihatannya mau tanya ya ini. Terputus ini tidak bersambung lagi atau hanya ya? Ya, kalau hanya memberi salam ya kita jawab ya, Waalaikumsalam. Teman-teman kita semua ini yang berada jauh dari Solo, di Jakarta, ya bahkan beberapa kota yang lain, semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, ini saya tunggu, atau mungkin bagaimana Pak Andika? Masih membuka kesempatan ini bertanya atau bagaimana? Monggo Bu, saya manut. Oh manut ya. Oke, manut saya Bu. Nah, ya ini waktunya berakhir ya Pak ya. Jadi kalau dilihat ini memang paper tulisannya sangat menarik sekali dan saya simpulkan saja ini ya. Oh ya, kalau saya boleh ini Pak ya, tadi kan ada penjelasan terkait dengan kecurigaan tadi Pak ya. Jadi memang adanya portalisasi itu membuat kita menjadi curiga gitu ya. Memang pemukiman di mana-mana seperti itu sekarang. Padahal kecurigaan itu dilarang oleh Islam Pak ya. Nah terus gimana? Itu saya jadi malah tanya ini Pak, terus bagaimana ini? Setiap masuk pemukiman orang dicurigai ya, di luar warga mereka itu pasti dicurigai. Padahal di surat Al-Hujurat itu ayat 12 itu kan dilarang. Terus gimana Pak? Nah, kalau yang disampaikan oleh Profesor Yasraf Amir Piliang itu bahkan kecurigaan itu bisa ekstrim antar
wilayah permukiman itu bisa saling menutup dirinya, orientasinya in-group ke dalam semakin kuat sehingga terpisah secara relasi sosial dengan permukiman yang lain. Tentu ini menjadi tantangan bagi umat Islam, kita umatan wahidah ini ya. Peluang kita untuk masalah kecurigaan ini pada dua aspek, Bu Rama. Yang pertama pada sosok tokoh tadi itu, bagaimana tokoh ini dapat terus menjalin relasi sosial dengan pihak-pihak yang lain, ya, di dalam dapat mensolidkan warganya, ya, keluar dapat berhubungan dengan pihak yang lain agar pihak yang lain juga menjaga diri. Jadi kalau sesama permukiman sekarang sudah bisa menjaga diri, kita sudah bisa mulai membangun hubungan sosial kembali gitu. Kita sama-sama kembali dapat percaya gitu. Menurut tokoh kami, permukiman sebelah ini dapat dipercaya loh ya, karena penerapan protokolnya juga baik segala macam. Nah, ini memang dibutuhkan ketokohan di sana, dan alhamdulillah di tempat kami ketokohan ini termasuk baik sehingga dapat menjembatani paling tidak antar RT ya, sehingga pihak RT ini selalu memberikan update data di mana-mana saja kita harus waspada karena ada ODP, ada PDP, apalagi ada yang positif di bagian mana saja atau warga mana saja yang sudah sangat baik protokolnya. Sehingga kalau kita berhubungan muamalah ekonomi dengan wilayah-wilayah yang sudah baik itu dapat kita lakukan. Larisi tonggo itu bisa kita lakukan lintas RT, bahkan lintas RW, itu memang dibutuhkan hubungan tokoh dengan tokoh yang lain. Yang kedua adalah masjid. Seharusnya masjid ini mengikat umat Islam dimanapun gitu. Kalau masjid kita dapat berperan, portalisasi itu dapat dilampaui dengan masjid, antar masjid ini dapat saling berjejaring, saling memenuhi kebutuhan. Seumpamanya ada masjid di permukiman, kok ya pas ini ekonominya atas gitu. Sehingga masjid ini dia akan berjejaring dengan masjid yang lain, di mana masjid itu berada di wilayah ekonomi yang mayoritas ekonominya lemah. Ini seharusnya dibutuhkan. Sehingga walaupun secara fisik kita tidak dapat bertemu semuanya dengan tatap muka, tetapi pertemuan kita ini dapat diwakili oleh para tokoh dan dapat diwakili oleh pihak masjid. Kira-kira demikian, Bu Rahma. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Andika. Ini paparan yang sangat bermanfaat sekali. Saya beri kesimpulan di akhir, Pak ya. Jadi, monggo Bu. Sebetulnya pemukiman Hayatan Thayyibah ini dapat terbentuk, kita bentuk, dan tentunya akan berhasil melalui kepemimpinan. Nah, kepemimpinan yang dia harus tegas dalam memberikan keputusan dan juga kesadaran masyarakat. Ya, jadi selain kepemimpinan, juga kesadaran masyarakat yang harus ditingkatkan agar senantiasa mereka bisa menjaga keamanan. Ya, tadi disampaikan juga bahwa keamanan adalah untuk tercapainya kebahagiaan atau konsep saadah, ya, baik itu kebahagiaan secara raga dan juga secara jiwa, ya, atau keamanan secara raga juga keamanan secara jiwa. Dan kebahagiaan itu secara rohani maupun secara jasmani. Baik ya, salah satunya untuk kebahagiaan secara rohani melalui konsep atau difungsikannya kembali masjid untuk kegiatan. Saya kira mungkin itu Pak ya yang bisa saya simpulkan. Mudah-mudahan webinar seri keempat memberikan manfaat buat semuanya, dan kita tunggu lagi kehadiran teman-teman semua untuk bergabung di webinar selanjutnya pekan depan hari Selasa yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Alfa Febila hari Selasa tanggal 7 Juli dengan judul paparan adalah Menuju Kota Madani. Baik, saya kira cukup ya. Semua kita tutup saja majelis webinar. Kita tidak bisa tatap muka, tapi kita bisa tatap maya. Ya, kita tutup saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatap muka, tapi kita bisa tatap maya. Ya, kita tutup saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tatap muka, tapi kita bisa tatap maya. Ya, kita tutup saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka